Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan kami, seraya menundukkan kepala serta mengatakan tangan memohon kehadiratmu. Bukakanlah cakrawala pikiran kami agar bersinergi positif dalam pencapaian pembangunan antara kami. Berkahilah umur kami untuk selalu beramal kebaikan. Ya Allah, ya Bapa, ya Alim. Jadikanlah acara musyawarah kami ini sebagai sarana untuk meningkatkan dedikasi kami dalam membangun bangsa dan negara kami, khususnya Kecamatan Barangin, Kota Salurto yang kami. Kami sampaikan kepada Bapak permohonan maaf dari Bapak Camat, Bapak Subardi Sarjana Hukum. Beliau tidak bisa bergabung mengikuti musrenbang pada siang hari ini karena harus menghadiri undangan Hari Pers Nasional bersama Presiden di Medan, dan karena perjalanan darat sudah berangkat dari semalam Bapak. Mohon izin. Bermain denda di Durian 2. Keduri datang di OMTC. Selamat datang Bapak Wali Kota menghadiri musrenbang Barangin Oke. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang pada Bapak Wali Kota beserta rombongan, Bapak Ibu undangan. Kehadiran Bapak Wali Kota pada siang hari ini insya Allah akan menambah spirit lebih bagi kami Kecamatan Barangin untuk melaksanakan musrenbang ini. Musrenbang Kecamatan Barangin mengusung tema wujudkan kemantapan pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan berkualitas pasca pandemi COVID-19. Insya Allah sesuai skala prioritas berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan masyarakat, dan telah melalui tahapan sebagaimana mestinya. Dari pelaksanaan musrenbang Kecamatan Barangin pada hari ini adalah edaran Wali Kota Sawalunto nomor 020-20-20-Datar-Sawalunto-2023 tanggal 10 Januari 2023 mengenai jadwal tentatif penyusunan perencanaan dan penganggaran Kota Sawalunto 2024 dan perubahan tahun anggaran 2023 Musrenbang Kecamatan Barangin tahun 2023. Musrenbang dilaksanakan pada hari ini 7 Februari 2020 terdiri dari 10 orang kepala desa lurah sekecamatan Barangin, 10 orang kasih perekonomian dan kasih kesejahteraan dari desa dan kelurahan, DPC LPM Kecamatan Barangin, 1 orang ketua tim penggerak PKK Kecamatan Barangin, 29 orang unsur kecamatan, serta dari BPP Pertanian Kecamatan dalam melakukan rekapitulasi terhadap usulan desa kelurahan yang telah lulus verifikasi tim oleh Badan Litbangda. Boleh berbantu, mudah-mudahan bantunya bisa menandiri bantu saya capai. Ramai-ramai pergi ke bank, pergi berombongan naik metro ini. Selamat datang peserta musrenbang. Terasa ramai di siang hari. Dua bantu saya capai. Air beriak katakan dalam, air tenang seperti beriak. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
wa alihi wasallam. Yang sama kita hormati Kepala Balai Bangga Kota Solo serta seluruh jajaran yang kami hormati Camat Barangin yang diwakili oleh Sekjam, rekan-rekan Forkopimda dari Polsek Barangin, dari Danramil 01, atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu beserta musrenbang hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan rahmat. Salawat beserta salam yang disampaikan pada Tuhan junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersyukur kita pada siang hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Dan semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu beserta musrenbang hadirin undangan yang berbahagia. Bicara musrenbang sesuai dengan regulasi ini adalah amanah dalam rangka bentuk perencanaan pembangunan, dan ini menunjukkan adalah partisipasi publik di perencanaan pembangunan yang diawali dengan partisipasi publik. Jadi kita semua kita harapkan untuk berperan aktif memberikan input, masukan, usulan-usulan program dan kegiatan yang sudah dilakukan evaluasi dan verifikasi. Tapi ini ada batasannya juga Bapak Ibu sekalian. Karena kalau bicara keinginan membangun, kami yakin dan percaya kita semua punya keinginan yang banyak membangun. Tapi ada skala prioritas, ada role, ada aturan yang harus kita penuhi. Oleh sebab itu, tentu skema inilah yang menjadi catatan bagi kita bagaimana kita mengusulkan program pembangunan yang ada di Kota Solo untuk tahun 2024. Ini Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, kalau kita bicara pembangunan, tentu kita harus tahu posisi kita itu sekarang berada di mana. Diri kita itu berada di mana. Lalu kita bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan. Kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, posisi kita di Kota Solo sesuai dengan visi misi. Karena bagaimanapun usulan yang kita lakukan itu tentu akan diverifikasi, dievaluasi, harus sesuai dengan visi misi. Dan ini yang menjadi kendala biasa kita di lapangan. Kami lihat usulan pembangunan Bapak Ibu, tapi tidak diakomodir. Pertama, yang membatasi itu adalah keterbatasan kemampuan anggaran. Yang pertama. Yang kedua adalah menyesuaikan dengan visi misi. Karena skala prioritas kita membangun itu adalah visi misi. Oleh sebab itu tentu kita semua harus tahu yang kita usulkan itu sesuai dengan program visi misi dan skala prioritas yang dibuat oleh pemerintah. Kalau memang ini sesuai, insya Allah memang ini yang menjadi prioritas kita untuk melanjutkan ke musrenbang kota. Jadi itu Bapak Ibu sekalian kerangka kerja kita pada hari ini, supaya memang kita betul-betul diskusi kita memang tidak terlalu panjang. Tidak usah terlalu panjang, tetapi memang poin-poin dan inti-inti yang kira-kira memang sesuai dengan regulasi. Kondisi kita pada hari ini, kami informasikan laju pertumbuhan ekonomi Kota Solo pada hari ini, kalau dihitung tanpa batubara, karena ada dua sektor di sini, sekitar 4,96%. Jadi ini laju pertumbuhan ekonomi kondisi yang positif. Dibanding tahun lalu 2020-2021 kita masih negatif, tapi sekarang sudah positif. Artinya kita belajar dari sektor ini. Kita mulai menjadi cerminan, dari sinilah kita bergerak untuk merencanakan pembangunan selanjutnya. Kemudian PDRB kita, indeks pembangunan manusia kita berada pada posisi 73,73. Ini juga sudah termasuk baik. Kalau kita bandingkan dengan IPM baik di provinsi maupun nasional, provinsi 73,26, nasional 72,91. Berarti kita masih provinsi lebih tinggi dari nasional
tingkat kemiskinan Kota Solo kita turun dari 2,38 ke 2,28. Jadi kalau kita hitung jumlah penduduk miskin Kota Solo itu 2,28 dari 67.000. Silakan pakai kalkulator. Itu perkiraan jumlah penduduk miskin kita. Makanya kita di Indonesia ini sudah 2 tahun ini, 2021-2022, angka kemiskinan kita terkecil di Indonesia. Kenapa ini berhasil? Tentu karena memang juga program kita bersama, Bapak Ibu sekalian, termasuk di desa dan kelurahan. Tetapi apakah kita puas dengan angka yang seperti itu? Saya rasa tidak. Karena setiap daerah pun ingin menjadi daerah terbaik. Setiap kabupaten kota ingin menjadi yang terbaik di antara yang lain. Artinya daerah lain juga sedang berusaha. Kalau ibarat pertandingan, untuk mencapai juara itu dibutuhkan latihan yang maksimal. Tetapi untuk mempertahankan juara tersebut dibutuhkan inovasi. Oleh sebab itu tentu kita harus membuat program-program inovasi bagaimana kita bisa mengurangi angka kemiskinan ini lebih maksimal lagi. Walaupun dari data angka kemiskinan ini tetap akan ada, tetapi bagaimana kita minimal. Dan alhamdulillah sinergi antara pemerintah kota, antara seluruh stakeholder, antara kecamatan, desa dan kelurahan, sinergi RPJMDes, RPJMD ini berjalan dengan baik. Sehingga kita bisa mengeroyok angka kemiskinan ini bisa kita turunkan secara lebih maksimal lagi. Jadi bekerja bersama-sama. Kami menyampaikan apresiasi terhadap kita semua di sini yang semuanya punya peran mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Ini bukan prestasi oleh Bapak, ini adalah prestasi Bapak Ibu sekalian. Sehingga angka kemiskinan Kota Solo menjadi seperti ini. Kemudian tingkat pengangguran terbuka, kalau kita catat tren di 3 tahun terakhir dari angka 8%, kemudian angka 6%, sekarang 2022 sudah 5%. Ini luar biasa nih. Kenapa? Karena ada beberapa program strategis yang kita buat, termasuk pendirian BLK itu mengurangi angka pengangguran. Apakah angka ini masih bisa kita turunkan? Insya Allah bisa. Tentu syaratnya adalah bersama-sama kita membuat program-program yang betul-betul bersinergi. Karena kita semua punya anggaran, desa punya anggaran, kecamatan juga punya anggaran, kota punya anggaran. Walaupun anggaran kita pada hari ini memang tidak sebanyak beberapa waktu sebelum kita pandemi COVID-19. Tapi dengan anggaran terbatas, kalau kita selektif untuk membuat program ini, insya Allah tidak ada yang jatuh. Kemudian satu hal yang membanggakan Bapak Ibu sekalian, terakhir data kita untuk prevalensi stunting. Karena ini adalah program nasional Bapak Ibu sekalian. Program nasional target RPJMN itu 2024 angka stunting itu harus di bawah 14%. Itu target presiden. Makanya seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi minta untuk membuat program bagaimana menurunkan angka stunting dan membuat tim percepatan. Karena kita akan menyiapkan SDM unggul nanti. Dan alhamdulillah sekarang angka prevalensi stunting kita di angka 13,6. Ini di bawah rata-rata dan kita yang terbaik di Sumatera Barat. Dari angka 22 ke 21 sekarang 13%. Siapa yang bekerja ini adalah kita semua. Kami kemarin sudah sampaikan kepada Gubernur, ini prestasi Solo itu sudah banyakkan. Cuma penghargaannya yang kurang. Jadi kita berharap nanti prestasi-prestasi yang kita dapatkan ini dari penghargaan.
supaya semangat kita dalam membangun kota ini lebih maksimal. Kemudian gini rasio kita memang masih tinggi, naik daripada tahun sebelumnya. Nah, ini mungkin perlu langkah-langkah yang kreatif. Gini rasio itu perbedaan ketimpangan pendapatan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang masih tinggi di kota ini. Dan kalau mungkin angkanya terus naik, ini agak rawan terhadap sektor. Apa langkah yang harus kita lakukan? Nah, itulah yang akan kita buat, itu yang akan kita lakukan di dalam APBD ini. Itulah yang kita bahas pada hari ini. Gini rasio ini bagaimana mengurangi ketimpangan tersebut, yaitu tentu jumlah penduduk miskin, orang-orang yang tidak berpenghasilan tetap, itu memang kita harus intervensi. Dan pendapatan yang meningkat dan perbedaan atau ketimpangan itu menjadi hal yang tidak terlalu jauh. Jadi ke sana arah program kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian data terakhir yaitu peningkatan kualitas rumah tidak layak ini, alhamdulillah masih berjalan, tetapi angkanya juga meningkat terus Bapak Ibu sekalian. Kami waktu masuk dulu langsung ke RLA menyampaikan tolong didata betul berapa data rumah masyarakat kita yang tinggal di rumah tidak layak ini. Angkanya berkisar 1.100 Bapak Ibu. 3 tahun terakhir kita sudah intervensi 1.000 lebih. Tapi kalau kita evaluasi data masih ada 1.500 lagi. Jadi data itu meningkat. Jadi total rumah tidak layak itu sekitar 2.500. Ini juga menjadi prioritas kita karena memang kita ingin membuat masyarakat kita sejahtera untuk kalau bisa tinggal di rumah yang sesuai dengan yang kita harapkan. Itu cerminan diri kita Bapak Ibu sekalian. Harapannya pada hari ini kita berpartisipasi mendesain, merancang, mengusulkan program-program yang akan kita lakukan. Ini yang menjadi program kita. Posisi kita berada di seperti apa sekarang. Kemudian yang terakhir, sesuai edaran Presiden, pandemi walaupun sudah melandai, PPKM sudah dicabut, risiko COVID itu yang tinggal adalah risiko ekonomi. Yang tinggal adalah risiko ekonomi. Kalau risiko kesehatannya insya Allah kita sudah aman. Risiko ekonomi, makanya program recovery ekonomi merupakan program prioritas yang harus kita laksanakan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian kerangka kerja kita, apa-apa yang harus kita lakukan, rinciannya silahkan Bapak Ibu yang menentukan. Tapi kerangka kerjanya kita berada di posisi ini dan apa langkah yang akan kita buat sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kami yakin dan percaya tentu masing-masing daerah itu punya keinginan tersendiri dan punya keunggulan tersendiri. Oleh sebab itu manfaatkanlah keunggulan kita untuk kita jadikan potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di kota Solo. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tapi secara umum ini atas nama pemerintah Kota Solo untuk mewakili seluruh masyarakat Kota Solo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kita semua yang hadir di sini dan telah bersama-sama bekerja sehingga prestasi-prestasi yang kami sampaikan di awal tadi alhamdulillah kita dapatkan. Semoga ke depan prestasi kita lebih meningkat lagi di masa yang akan datang. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Parangin dengan resmi saya. Berwisata ke Danau Buatan, janganlah lupa membeli. Selamat melaksanakan musrenbang Kecamatan